Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 9 Desember 2021. Saya akan membahas untuk besok tanggal 10 Desember 2021. Hari ini update market banyak yang ini keliru saya teman-teman, judulnya keliru. Ya, judulnya yang benar adalah ini, update market. Apakah ini mulai window dressing teman-teman ya? Karena saya lihat sekilas banyak saham-saham yang mulai ngegas dan termasuk pula beberapa saham yang melanjutkan kenaikannya kemarin. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade and Investment ataupun atas nama Surya MS Trade. Baik teman-teman, di sini saya membuka channel membership YouTube, yaitu di sini teman-teman hanya dengan 20 ribuan sebulan teman-teman bisa support atau join channel YouTube MS Trade. Dengan fasilitas teman-teman akan mendapatkan loyalty badge, sehingga kalau teman-teman memberikan komentar maka saya bisa melakukan sorting berdasarkan channel membership, sehingga saya bisa lebih cepat dalam menanggapi komentar ataupun request teman-teman semuanya. Oke teman-teman, hari ini saya cukup sibuk ya teman-teman, banyak aktivitas di luar. Sebenarnya marketnya menurut saya bagus sekali. Beberapa saham yang masuk watchlist saya mulai bergerak ya hari ini teman-teman, mulai bergerak, bener-bener mulai bergerak. Itu salah satunya adalah BABB, itu juga saya incar berhari-hari sudah, karena tanda-tandanya memang sudah kelihatan sekali. Ketika bank digital pada bergerak, BABB juga istilahnya kalau dalam ini adalah sudah mau bergerak seperti itu. Tadi pagi sebelum saya pergi juga saya cek untuk BABB itu sudah benar-benar secara bid over rasio udah sangat bagus sekali. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan, saya masuk dulu ke bahasan indeks ya teman-teman. Untuk kali ini indeksnya closing naik 40,134 poin atau naik 0,6% ya. Naiknya itu tutupan di level 6.643. Nah, kalau kita lihat hari ini teman-teman, ini candlenya sepertinya closing di high hari ini ya. Jadi ini resistan hari ini, resistan di IHSG sebelumnya itu hampir ketembus di 6.647, dimana closingnya adalah 6.643 atau sedikit sekali sudah hampir sampai di resistannya. Kalau seperti ini ya besar kemungkinan sih kalau melihat candlenya adalah besok bisa melampaui 6647 teman-teman. Untuk supportnya masih di 6614. Kita akan lihat dulu saham-saham pendukung indeks pergerakannya seperti apa. Oke, sebelum masuk ke saham pendukung indeks, hari ini kan IHSG naiknya cukup ini ya teman-teman, 0,6 hampir 1% lah seperti itu. Dan kalau kita lihat regional pun cukup bagus ya. Kalau Dow Jones ini kan kemarin malam, Dow Jones tadi malam oke. Kemudian Nikkei hari ini merah 0,4%. Untuk Hang Sengnya bagus ya 1%. Shanghai Korea juga, maksud saya Eropa juga oke ya teman-teman. Kemudian di sini komoditi juga pada naik semua. Oke, kita akan skip bahasan di sini. Kita akan lanjut ke bahasan tentang saham pembentuk indeks ya teman-teman. Saham pembentuk indeks kita perlu kupas dulu. Nah, di sini kita ngelihat bahwa pergerakannya mix hari ini, tidak ada yang sangat signifikan naik. Yang naik itu hanya Bank Mandiri, Astra, kemudian Astra Internasional, kemudian ada MTK. MTK ini kayaknya lagi window dressing sepertinya ini. Naik terus teman-teman. Cepin juga naik, kemudian BRPT, sedangkan yang merah kita bisa melihat ada BCA, BRI seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut bahasan ke masing-masing saham ya, masing-masing saham yang biasa kita bahas kondisinya
seperti apa. Baik, teman-teman, pertama saya akan tengok dulu dari saham bank, yaitu Bank BNI. Teman-teman bisa ngelihat BNI ini kemarin setelah sampai 7.000-an ini kembali mencari support, teman-teman. Jadi memang ya pergerakannya dalam tren turun ini ketemu 50 lebih, 61 take profit. Sekarang dia udah di 38 retracement lagi, yaitu di 68. Jadi kalau kita lihat perulangannya ini sudah sekitar 67, 69, 7.000 seperti itu. Jadi modenya sepertinya memang mode trading. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil di 7.000 ini ya sudah pasti udah susah untuk profit ya. Udah susah untuk profit. Ya sebaiknya membelinya adalah di bagian-bagian bawah, teman-teman, di support-supportnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini kan ada seperti channel ya. BBN ini ada seperti ngebentuk channel ya. Oke, seperti ini kita coba tarik harganya. Nah, kalau kita cari tempat yang paling banyak dilewatin, ini seperti ngebentuk satu downtrend channel seperti itu. Kenapa? Karena high-nya lower ya, teman-teman. Lower high. Ya kalau seperti ini usahakan kalau mencari entry itu harus di support-supportnya. Kalau misalkan di sini ya, di sekitar 6750 tembus, pertahanannya dia itu ada di 6550. Kalau misalkan ekstrim ya ke 64. Kalau ngelihat pola dari downtrend price channel ini, teman-teman. Kemudian untuk Bank Mandiri saya katakan ini barang masih membentuk satu pola yang bagus sih sebenarnya. Koreksinya nggak dalam, tapi juga naiknya juga nggak dalam, nggak tinggi. Dia seperti ngebentuk satu apa ya, seperti konsolidasi seperti itu di area 73 sampai kalau turun tuh di sekitar 7.000. Ini bentuknya seperti pegas kalau teman-teman lihat. Kemudian tuh BRI ini bentuknya ini lebih mirip ke BNI ya. Teman-teman, ini ada satu pola downtrend, turun. Teman-teman bisa ngelihat di sini, kita lihat ini adalah downtrend price channel, bentuknya mirip dengan BNI ya ini, teman-teman. Jadi puncaknya itu adalah lower high. Nah, lower high ini yang perlu kita waspadai ketika turun, dia membentuk atau mencari support yang lebih rendah dari sebelumnya, maka confirm itu adalah satu bentuk downtrend price channel. Oke, kemudian saham Bank Bukopin ya, Bukopin yang cenderung lebih gimana ya, kemarin dia ngebreak dari 300. Setelah dia ngebreak dari 300 sempat sedikit turun di bawah 300. 300 ini sepertinya memang titik kunci untuk Bukopin. Ini bagus sekali, teman-teman. Sayang sekali saya hari ini nggak bisa berada di depan layar, sehingga saya sebenarnya mau loading lagi untuk Bank Bukopin ini, tapi nggak apa-apa, kesempatan masih ada, teman-teman ya. Lagi liburan soalnya nggak bisa di depan layar, nggak bisa sigap ngambil barang seperti itu. Ya memang mode liburan tuh berbeda dengan mode kalau di depan layar ya, seperti itu. Untuk Bukopin sekarang titik pentingnya adalah di 316, teman-teman. Kalau perhatikan, kalau di 316 itu dia bisa tembus ke atas, bisa lanjut lagi ke atas. Baik, kemudian tuh Bank BCA, sepertinya untuk blue chip leader banking dia masih terkoreksi ya. Jadi kalau sebelumnya leader banking itu dahulu bergerak, sekarang leader banking lagi seperti apa ya, ketemu resistan seperti itu. Lagi mencari support seperti itu. Bank-bank mini, bank-bank digital lebih dulu bergerak. Memang kalau teman-teman hafal pergerakannya memang seperti itu. Dan di sini kita butuh ekstra kesabaran ya, teman-teman, karena pergerakannya nggak mungkin bareng. Oke, Kak, saya lupa. Kalau BCA, teman-teman bisa lihat support sebelumnya atau lihat video saya sebelumnya di support. Di sini ada 7.250 ataupun 7.160. Kemudian untuk BTN kita bisa ngelihat
dia ketemu resistan retracement 50, di mana itu adalah resistan wajar teman-teman terkoreksi. Nah, di sini teman-teman bisa tarik lagi kalau mau mencari entry dari 1658 sampai ke 1700. Teman-teman bisa tarik Fibo-nya di sini ya, teman-teman. Tarik Fibo-nya di sini, kira-kira kalau saya mau antri BTN di mana? Ya, saat ini dia terkoreksi sampai 23. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cukup slow antri adalah di 1720 ya. Oke, kemudian saya lanjutkan Bank Danamon juga. Ini juga dia ketika naik ketemu 50 retracement, dia balik turun. Tinggal diukur aja dari 50 retracement turunnya ini dia udah sampai di level berapa. Ya udah sampai di level berapa penurunannya. Kalau kisarannya udah sampai di 50, yaitu saya rasa itu sebenarnya sudah area yang cukup wajar untuk posisi ini. Kalau saya lihat sekarang dia berada di 50. Namun demikian teman-teman mesti ngelihat, karena ketika berada di area 50 tersebut atau area support tersebut, teman-teman harus melihat kondisi dari candlenya itu, apakah shooting star, apakah red marubozu, ataukah doji, seperti itu. Kalau bentuk seperti ini shooting star, ini ada kemungkinan untuk Bank Danamon ini untuk supportnya dia akan masih mencari yang ada di bawahnya, yaitu di 61 retracement di 2370. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita cek untuk agro. Agro ini ada satu resistan yang saya bikin sebelumnya, dan di sini terlihat bahwa di resistan dia itu dia cukup berat ya untuk naik dari resistan tersebut. Saat ini dia bertahan di 23,6 retracement di 2230-an ya. Belum berhasil ngebreak sudah 2 hari, dan di sebelumnya juga di area garis biru itu juga merupakan satu resistannya dia. Oke, kemudian untuk breeze, teman-teman, breeze yang kemarin sinyalnya bagus, apakah sekarang masih bagus? Untuk breeze sudah 2 hari ketemu 23,6 retracement, teman-teman. Saya sambil cek rekaman. Untuk breeze sudah ketemu 23,6 retracement sudah 2 hari, dan ini juga hari ini terkoreksi turun ya. Koreksinya berapa, Pak? Ya sebenarnya ya teman-teman tarik Fibo aja separuh, atau perkiraan separuh lah. Separuh ya sekitar 186 lagi. Itu area terbagus untuk antri. Namun demikian tetap diperhatikan kalau misalkan candlenya nggak bagus, antri lagi di bagian bawah. Kemudian untuk BTPS ketemu retracement 50 udah 3 hari teman-teman. Memang retracement 50 itu sangat powerful. Kemudian untuk Bank Niaga ini saya rasa masih mencari supportnya ada di 960-an ya teman-teman. Baik teman-teman, saya lanjutkan berikutnya untuk Bank Digital. Saya mesti cek rekaman dulu teman-teman, apakah rekamannya tidak ada masalah. Ya, saya kembali bahasan ke Bank Digital. Ini Arto masih tertahan ya teman-teman. Ini Arto ini kalau bergerak indeksnya akan bergerak teman-teman. Arto ini ketemu resistan di 61,8 retracement di 15.970. Itu adalah resistan yang sudah cukup sering dilalui ya teman-teman. Jadi itu cukup kuat untuk ditembus. Bahkan hari ini adalah bentuknya ada doji, butuh konfirmasi besok. Kemudian BGTG ini saham tradingan ya, akhirnya bisa lari mulih teman-teman ya istilahnya. Dari 200-an kalau teman-teman ingat, saya sering banget bahas ini barang. Kalau nggak cuan kebangetan kan gitu. Soalnya sering banget dibahas. Kemudian kalau BGTG ya lihat aja resistan-resistan berikutnya. Setelah resistan berikutnya adalah di high-nya 344, kemudian kita lihat weekly-nya. Weekly-nya kok dia teman-teman perhatikan ya, 344 adalah all time high dari BGTG. Ini sangat menarik. Jadi tetap masukkan BGTG ke dalam list. Ini barang bagus. Bagus pergerakannya ya. BBYB juga masih on track. Terkoreksinya sekarang hanya sampai 238 retracement di 2541, dan sekarang dia masih mencari supportnya. Saya cek dulu rekaman.
Saya sambil cek-cek rekaman ya teman-teman. Oke, nggak ada masalah. Saya lanjutkan. Kemudian untuk BBAI juga ini konsolidasi after flying. Ketemu resistan kisaran 8293. BABB. Apa yang bisa saya sampaikan dari BABB? BABB memang secara umum kalau kita melihat dari garis hijau ini adalah satu konsol area dari BABB yang cukup panjang. Dan kemarin si BABB ini keluar atau overshoot membentuk satu box baru, dimana boxnya di sini. Dan hari ini untuk si BBKP ini adalah breakout atau keluar dari box tersebut masuk ke box yang ada di atasnya. Jadi kalau misalkan boxnya ini saya kasih warna kuning, maka ini adalah box yang ada di bawah dan saat ini dia masuk ke dalam box yang ada di atas. BABB ini masih akan menarik ya teman-teman kalau dia bisa ngebreak dari ini sebentar teman-teman, dari 250 kemudian bisa ngebreak dari 280. Ingat teman-teman, ini barang masih di bawah, ada peluang untuk naik, tetapi jangan FOMO. Kita mesti ngelihat pergerakan tape reading besok seperti apa. Hari ini saya lihat sebenarnya di aplikasi MNC ya teman-teman, BABB itu perbandingan antara bid dengan offer itu pada saat pagi hari itu perbandingan bidnya dibanding offernya masih lebih tebal offernya. Terus di beberapa menit kemudian perbandingan bidnya mulai tebal dibandingkan dengan offer, dan tadi ketika saya lagi di jalan saya cek untuk BABB perbandingannya udah imbang, yaitu buyer seller bid offer itu sudah 1:1. Artinya dia sudah siap-siap untuk lari dan sebenarnya sih sudah lari ya barangnya. Cuman rasio dari bid dan offernya ini masih 1:1. Dan ketika nyentuh di 230-an sekian, itu harganya sudah rasionya udah bidnya udah jauh lebih besar. Udah lebih besar lah seperti itu. Itu pertanda memang interest para pelaku pasar terhadap BABB ini sudah lebih tinggi. Ini sudah lebih tinggi ya. Itu sebenarnya satu tanda bahwa barang itu akan lari. Didukung dengan pergerakan ke kanan dan itu terjadi di BABB teman-teman. Oke sebentar teman-teman. Saya sambil closing ini dulu. Saya close browser dulu supaya saya nggak terlalu berat ininya ya. Jadi itu yang terjadi di BABB, yang terjadi di BABB. Kemudian saya lanjutkan ke bahasan berikutnya ya. Untuk BNBA masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. BNBA masih melanjutkan kenaikannya. Kita bisa ngelihat BNBA ini all time high, jadi masih sangat menarik dan modenya adalah buy on weakness sementara seperti itu. Kalau agro tadi kan udah saya bahas. BNLI tidak ada yang menarik teman-teman. AGRS kemarin menarik ya, sekarang diem. Baca juga sekarang hari ini diam. Kita tengok dulu. BEX belum ada pergerakan. INPC 2 hari turun ya. Kemudian bank ini masih turun. Amar kemarin bergerak, hari ini sudah turun. Dinar juga. Oke. Kita tengok BJTM. BJTM ketemu resistan yang saya garis ini teman-teman ya. Kemudian untuk BJBR, ini BJBR masih cukup oke, dia bisa ngebreak dan bisa bertahan di atas resistan yang saya bikin. Bisa bertahan di atas resistan yang saya bikin. Baik teman-teman, berikutnya bahasan saya lanjutkan ke ini ya, ke bahasan saham berikutnya yaitu Astra. Sehari naik sehari turun dan gilirannya hari ini naik. Kalau seperti ini gimana Pak sebenarnya? Kalau seperti ini berarti pola seperti ini teman-teman kalau membeli jangan pas hijau. Membelinya adalah pas merah ya. Karena memang pergerakan harganya seperti itu. Support-supportnya sih jelas sih sebenarnya.
Setelah naik turunnya juga hampir separuh seperti itu. Setelah naik turunnya lebih separuh. Jadi ini cocoknya adalah membelinya ketika menjelang closing dan ketika pas turun. Kemudian kita masuk ke saham auto, ini masih terkoreksi turun. Sebenarnya kemarin naik sedikit. Kenaikan kemarin tepat di 50 dan terkoreksi. Ya, sakral memang di 50 retracement itu. Terkoreksinya ini saya rasa juga udah sampai ke 50, teman-teman. Ya, koreksinya udah sampai ke 50 lebih sedikit, makanya dia mantul sentuh 38 retracement. Kemudian untuk Aces ini masih koreksi ya, teman-teman. Masih koreksi ini barang. Masih mencari support-supportnya ya, teman-teman. Sabar dulu bagi yang punya. Kita masih harus menghafalkan karakter masing-masing saham, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa cukup hafal, terus setidaknya memberi tambahan informasi ke teman-teman, tidak buru-buru cut loss karena tahu karakternya seperti itu. Saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi kalau punya barang, tambah tahu karakternya, jadi cukup sabar kalau misalkan harus hold barang. Ya, sementara untuk Aces dia masih mencari supportnya di 1200, 1119. Baik, teman-teman. Berikutnya untuk sektor consumer ya. Tadi Aces saya masukkan, sektor consumer lagi baik ini. Teman-teman perhatikan, boleh dicatat. Saya lagi nggak di depan komputer ya, jadi nggak bisa kasih warn tadi. Untuk Indofood bagus, untuk Unilever bagus, dia beranjak dari dasar. Resistan berikutnya di 4495. Kemudian untuk Indofood dia udah lari duluan. Kemarin itu candlenya adalah butuh konfirmasi dan konfirmasi hari ini naik ya, teman-teman ya. Konfirmasi hari ini naik. Kalau kita lihat dari tren besar ini, teman-teman, dia sekarang ketemu resistan 6572. Untuk support dia ada di 6488. ICBP juga demikian, teman-teman, naik. Resistan berikutnya 38 retracement di 8950. Ya, kita tengok berikutnya. Untuk saham-saham sektor energi, ini Medco ini sebenarnya udah ngebreak 3 hari. 2 hari lah. Karena 3 hari sebelumnya masuk lagi, terus kemudian kemarin closingnya tepat di trend line itu. Dan juga hari ini sebenarnya naik lebih tinggi tapi doji. Ini butuh konfirmasi besok, teman-teman ya. Sementara dia bisa bertahan di sekitar 510 itu adalah supportnya. Berikutnya 540 adalah resistannya. Teman-teman perhatikan, ini adalah satu trend base Fibonacci yang berhasil di break, dan resistan-resistannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Masih on track. Kemudian untuk El Nusa juga masih on track. Hanya saja dia masih ketemu resistan di 295. Oke, teman-teman, saya sambil cek rekaman, tidak ada masalah. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Akra OTW, bagus banget. Ini pesan saya untuk Akra itu, kalau Akra terkoreksi, teman-teman antri saja beli. Karena kalau udah terkoreksi dalam, ini barang bukan barang tradingan, tapi ini barang adalah barang buy and hold. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk perusahaan gas. Ini kembali lagi masuk ke satu konsol areanya dia yang dibentuk ya. Jadi konsol area dia 1490 sampai 1580. Saya kemarin bahkan membeli ketika ngebreak 1560. Ya bisa untung terus take profit ya, teman-teman. Kalau sekarang sih kondisinya berada di support ya. Kalau teman-teman mau positioning sekarang ini ada di support, tapi setidaknya jangan beli full karena di bawah ada support juga 1440. Oke, kemudian kita masuk ke saham sawit. Saham sawit saat ini juga berada di support. Ya, udah sentuh support, udah mantul, ketemu resistan, udah 3 hari itu bermain di situ, masih belum naik lebih kenceng. 9950 adalah resistan dari Astra Agroindustrial. Kemudian untuk LSIP juga ini sepertinya nunggu Astra Agroindustrial ya. Setelah sampai support, ketemu resistan pertama, resistan kedua di 1275 dan belum berhasil. Sekarang bertahan di area tersebut, teman-teman. Kemudian untuk SIM juga sama, ini dia tertahan di MA 200 sekaligus di 38 retracement itu di 38,2 retracement. Kemudian untuk SSMS
masih mencari support ya. SSMS masih mencari support. SSMS masih mencari support sekarang ya teman-teman. Supportnya dia ada di 1000. Supportnya dia ada di 1000. Ini hati-hati kalau misalkan 1000 ini jebol, dia bisa turun. Support di bawahnya ada di 900 ya teman-teman. Support dia ada di 900 ya teman-teman. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk berikutnya ya. Untuk berikutnya, sorry teman-teman, ini banyak gangguan ya teman-teman. Untuk BWPT berikutnya teman-teman, dia masih ketemu supportnya, masih mencari supportnya, konsolidasi di support. Bukan mencari supportnya, dia udah di support tapi ini konsolidasi dan belum ada pergerakan seperti itu ya. Baik, untuk sektor energi, untuk sektor batu bara teman-teman, Harum masih oke. Tapi saya rasa untuk positioning ini jadi agak ini ya teman-teman, agak riskan. Karena support terdekatnya di 10.000, sedang positioning saya itu di sekitar 9.000, 9.500 terakhir. Ya kalau seperti ini menarik sih, ini barang memang barang tradingan, pergerakan cukup bagus 5%. Tapi kalau posisi sekarang kalau nggak pegang dari bawah sih saya rasa kurang tepat. Kalau mau ngambil posisi sekarang juga udah tinggi. Jadi bagi yang belum punya bisa ditunggu koreksi aja ya ini barang teman-teman. Saya sambil cek rekaman teman-teman kualitasnya, dan mohon maaf kalau ada suara anak-anak ya. Maklum saya nggak di studio saya soalnya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Adaro. Adaro itu ini sudah ketemu resistan juga di 1980-an dan mulai pelan, seperti itu wajar. Kita ngelihat dalam monthly chart dari Adaro, memang dia bisa tembus di atas 61,8 retracement di 1870. Resistan berikutnya di 2000, oke. Berikutnya ada di 2100, berikutnya di 2200. Indo Tambang Raya di dalam chart monthly teman-teman bisa ngelihat sempat sentuh 27.700 3 bulan yang lalu. Namun hari per bulan ini belum berhasil masuk lagi ke 21.500. Itu cukup penting, dan dari chart ini kita bisa ngelihat memang ini barang ketemu resistan di 78,6, turun, cari support di bawahnya di 22, mencari support lagi di bawahnya di 19-an. Jadi untuk sementara sih support kuat weekly-nya adalah di 19-an teman-teman. Di sekitar 19 ya. Yang penurunan kemarin teman-teman. Ini hari ini nggak bagus sinyalnya karena turun di bawah 23,6 retracement. Oke teman-teman, berikutnya adalah PTBA. PTBA ini ketemu 50 retracement nih saya rasa. Cukup rapet di area itu. Udah berapa hari sempat overshoot sedikit naik 28 ke 61,8 retracement namun nggak berhasil ya. Kemudian untuk Indika hari ini bagus sebenarnya teman-teman. Berhasil menembus resistan pertama di 1770, 23,6 retracement. Ya, hampir nembus resistan 1842 tapi closingnya turun. Dan ini memang dalam berapa hari ini, maksudnya dalam sebulan inilah, dia terjaga di downtrend, bukan downtrend, dia terjaga di support yang saya bikin ini, dan juga cukup terjaga tidak kuat naik di atas 1770 atau resistan pertama dari tren turun ini. Oke, kemudian untuk PTRO sebenarnya hari ini juga udah bagus, udah ngetes 38,2 2470 tapi nggak berhasil, malah closingnya turun kembali lagi ke support ya teman-teman. Delta dunia masih temu resistan 280. Kemudian kita lihat MBSS on track dalam uptrend price channel, saat ini berada di supportnya. Ini sekaligus 38 retracement supportnya di 792. Kemudian kita lihat untuk United Tractor, dia masih bertahan di supportnya. Ini beberapa yang saya sebutnya ada yang masih menarik, ada yang enggak ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat saham konstruksi, ini kenapa terkoreksi lagi 2 hari? Nggak ikut
window dressing atau bagaimana seperti itu. Nah, memang saya rasa banyak sekali teman-teman yang menunggu pergerakan dari konstruksi, teman-teman. Ini 2 hari ini malah turun lagi, ya, ya lagi nggak pegang juga teman-teman, karena ini ya, saya rasa lebih banyak yang lainnya lebih menarik seperti itu. Untuk Wika ini juga malah lebih dalam lagi. Dia nggak kuat di bawah support 1215. Ini saat ini sih dia berada di 120 1000. Saat ini dia berada di support ya, 1190 itu di support. Tapi dia tembus support hari ini yang spot yang di atasnya tadi. Kemudian untuk PTPP juga sama terkoreksi. Tapi ini pendek sekali teman-teman. Kalau saya tarik Fibonya ini hampir lengket Fibonya, antar support-supportnya hampir lengket. Ya simpelnya sih teman-teman cari supportnya di 1080. Support candle atau shadownya itu ada di bawah di 1060. Jadi ambil aja body candlenya yang paling banyak dilewati dan juga shadownya atau overshootnya seperti itu. Pas kita juga sama, pergerakannya sempit dan terkoreksi. Kemudian untuk properti saya sebut saja masih mencari support semua. BSDE masih support 1015. Pakuan juga turun lagi, teman-teman sudah posisi. Saya kemarin sempat positioning Pakuan teman, cut loss saya. Nggak banyak sih, saya pas masuk di 8480 tapi nggak berhasil, saya cut loss dan dia naik kan 49 sekian, saya udah nggak punya barang, udah biarin dan sekarang kembali lagi ke situ. Oke, untuk Asri justru dia hitungannya secara candle dia masih lebih bagus dari yang lainnya teman-teman. Walaupun sekarang dia closing di bawah 38,2 retracement di 172 sehingga support dia ada di 168. Kemudian untuk SMRA juga sama, lebih bagus, pergerakannya ngetes 897 namun belum berhasil sehingga support ada di 876. Teman-teman seperti itu. Kemudian kita tengok untuk CTRA juga dari kemarin nggak berhasil menembus 38 retracement, supportnya dia ada di 1050. Kemudian untuk sektor berikutnya adalah telekomunikasi. Ini Telkom sendiri masih bagus ya teman-teman. Cuman ini agak rapat pergerakannya. Kemarin sih sebenarnya turun sampai 38,2 retracement. Terus mantul lagi dan hari ini sampai berlanjut naik. Ini cukup bagus sih. Cuman kalau positioning ngantri di 38 ya saya rasa masih kurang ya. Paling tepat memang sebenarnya kalau antri di 50 retracement. Kecuali teman-teman benar-benar bisa memantau tape read-nya dengan menggunakan support intraday tape reading bid offer ya. Itu bisa bagi teman-teman yang bisa memantau pergerakannya. Atau kalau misalkan ya mau antri langsung gunakan 38, 50 juga boleh. Nah, kemudian Indosat hari ini ARB lagi ada apa? Kenapa Indosat ARB lagi? Padahal ini kalau kita lihat dividennya kan cuman 900-an. Artinya 900 kalau 2 kali ARB 500. Dia udah ke penuh ini dividen trapnya udah terbayar seperti 500 kan udah 1000. Hari ini harusnya menurut saya sih nggak ARB, tapi ARB nyatanya. Tapi kita lihat apakah mungkin volumenya. Bisa jadi pada saat dia naik kemarin orang berharap beli dapat dividen dan terus sekarang turun. Kalau kita lihat memang volume ketika mendekati dividen kemarin naik kenceng teman-teman, seperti ini. Dan volume ketika ARB kecil. Ya bisa jadi orang-orang masih belum bisa beli semua. Maksud saya orang masih belum jual semua. Kalau misalkan nih asumsi yang membeli kemarin adalah orang yang membeli karena ngejar dividen dengan volume segede ini, saya rasa masih bisa ARB lagi teman-teman. Saya sih udah positioning sedikit ya tadi. Tapi kalau misalkan besok mau masih turun, ya saya nggak positioning. Saya akan positioning kalau udah berapa hari lagi ARB nggak apa-apa. Ini udah menarik sih. Secara chart juga dia sudah berada di ini, di support dari trennya dia ini, up price channelnya ini.
kebiasaannya dari Indosat adalah seperti itu. Apakah kali ini akan berlaku pengamatan saya ini, apakah bisa mendapatkan profit? Kita akan tengok berapa hari. Oke, kemudian untuk Excel teman-teman, dari 29 saya tracking ini sampai 31 ini mulai pelemahan ya, pelemahan ini saya rasa pelemahannya juga sudah cukup ini ya teman-teman. Kita tengok pelemahannya, kita del yang ini, kemudian kita tambahkan Fibo-nya untuk melihat koreksinya, karena trennya saya rasa udah ketembus ini. Oh belum. Kalau tren ini belum ketembus, tapi seandainya tren besok tembus, ya telat sih, ya langsung aja ditarik, nggak apa-apa seperti ini. Kalau sekarang koreksinya dia sampai 38,2 retracement. Koreksi sekarang sampai 38,2 retracement. Mantul ya, kembali lagi ke 23. Jadi memang ini sebenarnya ya masih koreksinya masih wajar sekali sih. Koreksinya masih wajar banget. Untuk friend, sebenarnya ini sudah mendekati support dan support, namun kenapa kok ya belum ditarik-tarik, belum digas-gas ya. Oke lah, kita tengok dulu aja. TBIG akhirnya ngebreak resistan, ya ngebreak resistan 3160. Kita lihat, nah ini dia ngebreak ya seperti ini. Oke, seperti ini. Targetnya gunakan aja resistannya yang sebelumnya 3280, 3445. Kemudian TOWR ini dia sudah ketemu supportnya dan sudah ada pantulan. Teman-teman, saya rasa ini dia lagi berada di support dan ada satu pergerakan cukup bagus, tapi ini sifatnya masih belum bagus kalau masuk di 12. Kalau 1200, kalau teman-teman positioning sekarang sih berada di support, tapi apakah menjamin akan cepat bisa kembali ke 1200? Silahkan kalau teman-teman mau positioning, tapi dia berada di support ya. Ya kita lihat juga sebelumnya kan di support juga naik seperti itu, siklusnya dia seperti itu, tapi nggak menjamin besok akan naik. Cuman saya bilang dia berada di support, karena kebanyakan orang justru akan tertarik bukan ketika berada di support, tetapi ketika tembus resistannya dia. Oke teman-teman, kita akan tengok dulu saham Trio Metal, dimana Trio Metal ini saya hampir nggak pernah positioning sekarang. Ya sekarang dia berada di support sih, ada crossing EMA 35, 3 dan 5, berada di support dia di 2339. Tapi kalau menurut saya sih lebih menarik kalau ada di 2250. Kemudian untuk Inco ini juga sama, berada di support. Inco ini kenapa sering sekali muncul sinyal MA3 dan 5? Ini dalam beberapa ini aja muncul nih 2 sinyal MA35. Artinya apa? Berarti harganya cuma bervariasi naik turun antara MA3 dan 5 terus. Jadi sinyalnya sih muncul terus, tapi kan MA3 dan 5 itu walaupun merupakan alert yang cepat, tetapi secara draw dia juga cukup banyak teman, cukup banyak noise-nya. Jadi MA semakin pendek akan semakin cepat memberi informasi ke teman-teman, tapi juga akan semakin banyak juga memberikan draw. Nah ini seperti TINS ya, teman-teman bisa ngelihat nih, TINS juga sekarang berada di support dari triangle ini. Nah TINS ini lebih menarik sih, tapi apakah jaminan akan bergerak? Sedang TINS sendiri kita bisa ngelihat sinyal candlenya banyak yang seperti itu, dan nggak jarang juga dia akan turun. That's why saya nggak begitu interest di saham-saham metal ya teman, kecuali MDKA. MDKA masih oke. MDKA ini settingnya adalah ketika turun ekstrim teman-teman boleh positioning. Ini bukan ini ya, bukan ajakan beli, tapi ini kebiasaan yang saya baca dari di MDKA. Oke, kemudian untuk MDKA TKIM saya rasa nggak menarik, INKP nggak menarik, masih banyak yang lebih menarik ya teman-teman. JSMR nggak menarik ya, dia berada di support dan nggak beranjak dari situ. Kemudian untuk saham semen, Indosemen, teman-teman bisa ngelihat setelah dia sampai 78 retracement dia terkoreksi ya,
dia terkoreksi. Saya rasa ini koreksinya kalau ditarik dari trend base Fibonacci belum dapat, trennya belum turun, koreksinya dia masih kecil sekali. Tapi kalau mau ditarik perkiraannya nggak apa-apa. Dia sekarang terkoreksi sampai 23,6 retracement atau di supportnya yang pertama ya. Dia berada di support dia yang pertama. Support kedua nanti di 11.700, 50% retracementnya ada di 11.400. Kemudian SMGR sinyalnya jadi jelek teman-teman, karena dia masih mencari support yang ada di bawahnya. Memang resiko positioning saham yang masih downtrend itu ya seperti ini. Jadi ketika naik sebentar, dia bisa juga turun. Kenapa? Karena mungkin terjadi yang namanya take profit atau supply yang berasal dari para sangkuter, yaitu orang-orang yang nyangkut tapi belum keluar. Ya, orang-orang yang nyangkut dan belum keluar tuh dia bisa menjadi supply, mensuplai barang kepada orang yang pengen beli. Biasanya itu kalau dilihat bid overnya, maka overnya akan tebel orang-orang yang antri mau jual. Seperti itu. Kemudian saham-saham tersebut juga apa ya, sebelum orang-orang yang nyangkut itu bisa bersih atau sebelum ada buyer yang kekuatan belinya lebih besar dari yang mau jual, nggak akan bergerak. Itu adalah resistan volume. Teman-teman silahkan lihat di video saya tentang resistan volume. Oke, kemudian untuk ASA teman-teman bisa ngelihat bahwa untuk ASA ini nurut di support yang saya bikin ini, dan dia sekarang nembus mantul dari supportnya ya teman-teman untuk ASA. Kemudian untuk ERA dia sepertinya bertahan di atas support MA 200 ya. Resistan berikutnya dia di 617 ya. 617 teman-teman resistan berikutnya. Kemudian untuk SAME, saya berharap banyak di SAME karena saya lagi ada posisi di SAME teman-teman ya. Saya berharap banyak bener di SAME ini. Sekarang dia sentuh di 50 retracement dan turun. Memang seperti ini teman. Nah ini nggak valid teman-teman karena dia new, jadi saya mesti upgrade dulu. Dia sudah sentuh 50 memang dan balik. Tapi kalau misalkan besok membaik 50, maka bisa nyampe 50 lebih, maka target si SAME ini bisa kita gunakan Fibo yang kedua itu ada di 500 ya, 500 baru kemudian berikutnya kita gunakan Fibo yang atasnya bisa ya. Sementara target ke 500 dulu. Oke, 500 ya. Terus kemudian ini barang kan masih, kalau kita tengok dia masih downnya cukup lama teman. Tapi kalau misalnya dia mau kembali ke 800an sih oke ya. Saya dulu pernah cuan besar dari SAME, tapi kemarin sempat positioning dan cut. Hari ini saya positioning lagi ya teman-teman. MTK juga. MTK oke banget ini barang sekarang. Saya lagi nggak ada di tempat ketika ngebreak 2 ribuan. Tapi nggak apa-apa kalau barang itu mau lari. Ini nggak cuma sehari teman-teman. Biasanya bisa beberapa hari, dan kita lihat dulu ketika dia retracement nanti apakah ada guyuran kuat atau enggak. Kalau enggak kuat sih biasanya masih take profit biasa aja. Ini MPPA masih koreksi ya. Sekalian aja dilihat di 40-an lah supportnya. Sedangkan untuk multipolar kita lihat sudah mulai ada pergerakan. Hari ini sudah sampai 360, sudah naik 3%-an ya teman-teman. Oke sih, tapi masih dalam konsol area ya. Saya cek rekaman dulu teman-teman, masih dalam konsol area. Kemudian untuk LPPF juga ketemu supportnya. Ini sekarang ketemu supportnya. Nah, dia ketemu supportnya. Kita lihat apakah ini sepertinya double bottom ya. Asal nggak tembus saja 3864 ya teman-teman. LPCK dia ketemu support yang kedua. Oke, support kedua 38 retracement 1320. LPKR masih konsol, masih belum keluar dari situ. Oke, kemudian MLPT ini nggak menarik, saya skip aja. MTDL oke ya, dia sekarang ketemu resistan di
midband dari uptrend price channel atau di high-nya. Berikutnya resistannya di 4090. MMLP teman-teman. Yang saya bilang kemarin ngebreak kemudian istirahat sebentar, butuh konfirmasi doji. Hari ini dijawab konfirmasinya lanjut naik ya. Konfirmasinya dia lanjut naik. Kita hapus dulu Fibonya. Maka resistan dia berikutnya itu ada di 640. Kemudian untuk Saratoga teman-teman 3 hari ngebreak langsung lari tanpa ampun nih barang. Kalau positioning sekarang ya takut ya, ngeri ya. Positioning yang paling tepat memang pas dia ngebreak teman-teman di sini ya. Di 2170. Sekarang 26. Kenceng juga ya. Untuk saham ayam sehari naik sehari turun, saya rasa ya seperti itu. Kalau teman-teman suka ya silahkan. Kalau saya sih nggak pernah positioning saham ayam, malah Java masih disupport, kurang menarik. Main juga. Kita akan tengok-tengok sekilas saham farmasi teman-teman. Farmasi naik sehari, turun sehari seperti itu ya. Kemarin beranjak dari support tapi udah take profit lagi. Inaf juga sama, IRA aja yang agak-agak beda tapi juga sama sehari naik sehari turun. Nah, cukup susah kalau trading saham seperti ini. Untuk Mika teman-teman bisa perhatikan dia ngebreak ya. Resistan berikutnya dia ada di 2480 teman-teman. SRAJ nggak ada yang narik sih, Same aja. Oke teman ya. Oke teman-teman, semoga video saya nggak ada yang error ya, semoga, karena saya bener-bener hanya mengandalkan laptop lama ya, karena saya paling malas sebenarnya kalau harus pakai laptop. Layarnya kecil dan powernya nggak segede kalau pakai PC, tapi nggak memungkinkan saya untuk bawa PC kan untuk liburan seperti itu. Ya semoga apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Seperti itu, dalam liburan saya masih coba untuk upgrade untuk teman-teman semuanya ya. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.